Oke, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Asep Nendi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kabel tester punya saya, yaitu tidak ada merek sebetulnya. Spesifikasinya di sini ada untuk pengetesan konektor NL8, Spikon NL8, Takai, TOA atau TRS atau TS. Terus ada Spikon NL4. Di sampingnya itu ada RCA konektor 3,5 mili. Ini tuh DIN ya, DIN. Ini USB. Ini dulu sih ada sering di audio dulu, audio rumah nih. Terus RJ45 dan ini MIDI. Nah, ini XLR, ini sebelah sampingnya, sebelah samping kiri, ini sebelah samping kanan. Oke, di sini ada sistemnya manual atau kita pencet, dan ada auto, dia jalan sendiri atau running sendiri. Oke, saya akan mencobanya di konektor XLR atau Canon, semacam gini. Semoga jelas banget. Oke, sebelum ke tester kabelnya, saya akan coba sedikit menjelaskan. Nanti boleh komen atau diperjelas lagi ya untuk bahasan saya ini, supaya dapat dimengerti oleh banyak orang. Karena takutnya bahasa saya itu atau penjelasan saya ini kurang dimengerti, tapi semoga dapat mengerti. Intinya saya ini pengen dimengerti ya. Oh, bukan juga. Oke, XLR itu ada 3, atau Canon itu ada 3 pin, yaitu pin 1, pin 2, dan pin 3. Dimana pin 1 itu ground atau sleep, pin 2 itu plus atau hot, atau di pin 3 itu min atau cool ya. Seperti saya. Oke, di sini kabel sebetulnya ada yang banyak ya, ada beberapa warna kabel, tapi di sini kita langsung lari aja. Untuk di plusnya itu merah saya gunakan, atau di pin 2-nya itu merah, di pin 3-nya itu transparan, dan di pin 1-nya itu ground atau yang ini ya. Yang nggak ada lagi ininya, silitnya, atau nggak ada lagi pembungkusnya. Oke, nah langsung saya akan jelaskan ketika langsung aja lah, kita langsung pasang sini di konektor atau di kabel testernya. Kita pasang, dan saya pasang lagi sini. Harusnya pakai ini ya, yang kameramen bagus. Oke, langsung di sini satu groundnya itu tersambung, 2-nya itu tersambung, 3-nya tersambung. Oke, nah terus bagaimana cara perbedaannya? Kalau ketiga pin ini tersambung dengan pin 1 sama, yang LED kiri, LED merah ini sebelah kiri konektor sini, LED hijau itu sebelah kanan, dan terus sebelah sini. Atau nah mungkin di ini nih, pembagian kiri ada kanan. Langsung aja. Di sini pin 1 ketemu pin 1 nyala, pin 2 ketemu pin 2 nyala, pin 3 ketemu pin 3 nyala. Berarti artinya konektor dan sistem kabelnya atau kabelnya masih bagus. Terus apa? Gitu doang? Enggak juga. Jadi ketika saya ini
saya akan coba jelaskan terus apa fungsinya gitu kan. Nah, fungsinya itu ketika ada yang bermasalah semacam segini atau begini, nah saya lepas, nah dia gak nyala, pin 1 nyala, terhubung, connect, nyambung, pin 2 nggak nyambung, pin 3 nyambung. Nah ini fungsinya pengetesan kabel tester. Artinya ada masalah di kabel atau di jalur pin 2. Nah ini terputus. Terus apa lagi? Bagaimana kalau semacam begini? Sorry, ini apa, sini aja ya, sambung ground. Kita tes di 2. Di pin 2 itu tersambungnya dengan pin 1. Berarti kabel atau solderan di sini ada bermasalah. Oke. Jelas sampai sini, dapat dimengerti atau dipahami? Bercanda gitu ya. Oke. Nah, ini fungsinya di kabel tester. Ini kurang ini ya, karena kontras. Oke, gimana kalau kita sambung dengan pin 3 atau bermasalah dengan pin 3? Saya pasang dulu ya. Oke, atau begini, pin 1 ketemu pin 1 benar, tapi pin 2 nya ketemu pin 3. Nah pin 3 ketemu pin 3, berarti ada konslet atau bermasalah, entah itu di solderan sini, di konektor, atau di kabelan sini ada yang ketika nyolder kadang-kadang kepanasan sampai ke kelupas shieldnya sampai konslet. Nah ini berarti artinya konslet. Pada dasarnya gitu untuk pengetesan sistem kabel. Gimana kalau semacam kebalik? Misalkan di sini normal, pin 2 nya itu merah, pin 1 nya itu ground, pin 3 nya itu transparan, dan sebelahnya lagi 1 nya itu ground, 2 nya itu malahan kebalik, jadi transparan, kabel transparan, dan pin 3 nya itu malah yang merah ini. Kalau misalkan terjadi begitu, secara otomatis kita menginvert kabel ini secara langsung, menginvert secara di kabel. Jadi ya nanti kalau kita mixing dengan beberapa channel itu, kabel ini yang kebalik itu pasti akan mendem, atau dia kalau nggak mendem dia akan lebih ngebreak atau suara itu seolah-olah lebih di depan. Tapi kembali lagi dengan si sistem manajemennya, karena di sound itu sangat banyak banget ketergantungannya, mulai dari kabel pun. Dan inilah fungsi dari kabel tester. Atau terkadang di speakon, pin 1-nya itu hitam, pin 2-nya itu merah plusnya. Pin 1 min itu hitam, pin 1 plusnya itu merah. Tapi sebaliknya lagi, atau salah satunya lagi yang ujungnya lagi, pin 1-nya itu malah pin 1 minnya itu malah merah, pin 1 plusnya itu malah hitam. Nah secara otomatis itu nge-invert speaker gitu. Atau nanti kalau kita pasang 2 speaker subwoofer dengan power yang berbeda, dengan input yang sama, misalkan kita lupakan ini konektor yang ininya, konektornya sama, pokoknya dari mulai source input sampai ke si power, kita bahas pasif dulu, sampai ke power itu kabel itu benar normal semua. Tapi ketika dari si power ampli ke speaker yang single ini, misalkan channel 1 ini sebelah kiri perkabelannya 1 plus itu merah, 1 min itu hitam, dan satu kabelnya lagi
yang B-nya itu ya kebalik. Jadi yang dari powernya itu pin 1 plusnya itu merah, pin 1 minnya itu hitam, tapi yang di posisi speakernya itu pin 1 plusnya itu malah hitam dan pin 1 minnya itu malah merah. Itu secara otomatis si subwoofer itu suaranya akan menghilang. Nah, disinilah sangat dibutuhkan. Selain itu mungkin banyak yang sudah mengerti kalau di sistem itu. Intinya ini hanya mempermudah atau mempercepat sistem kerja di lapangan, atau bagi yang nyolder pun ini sangat penting. Tukang nyolder entah itu yang bikin kabel snack atau apa, atau sistem kabel kayak saya gini, ini sangat penting. Alat bantu itu bisa membantu kita kerja lebih cepat. Tanpa alat ini pun sebetulnya bisa ada kan semacam multitester atau avometer, banyak bahasa yang digunakan untuk pengecekan ini pun bisa. Tapi ini sudah dengan konektornya kita kerja lebih cepat. Begitupun untuk rental di lapangan, kadang-kadang kita banyak trouble di kabel, kita saling menyalahkan malahan. Dari sistem pemain itu kadang-kadang bilangnya, wah kabelnya jelek mas, kita coba ganti. Mas masih jelek mas, kita ganti lagi, masih jelek mas. Ternyata di kabel itu udah benar, cuma dari source-nya aja yang bermasalah. Nah ini sangat bisa untuk daripada banyak argumentasi, ini sangat real ya, nyata untuk kita pakai. Ya kadang-kadang namanya di lapangan itu memang harus banyak yang dimengerti, bukan dimengerti, harus banyak kita mencari cara atau solusi, bukan mencari saling menyalahkan. Terkadang kebawa dengan sistem, kadang-kadang kita pun terbawa suasana sangat panik. Nah untuk di event itu disarankan jangan terlalu panik. Oke, ini dengan menggunakan tester ini di XLR atau menggunakan konektor XLR ya, pengetesan menggunakan konektor XLR. Terus apa lagi ya? Oke, saya di sini ada kabel Cat 5 atau kabelan atau RJ45. Pada dasarnya ini RJ45 dengan konektornya ya. Oke, saya pasang langsung. Ini kan dengan 8 pin ya. 8 pin. Oke, pin 1 terhubung dengan pin 1, pin 2 terhubung dengan pin 2, pin 3 terhubung, pin 4 terhubung, pin 5 terhubung. Berarti kabel ini bagus untuk dipakai. Tapi di sini kalau di kabel Cat itu ada sistemnya, dua sistem. Ada sistem pemasangan konektornya itu dengan sistem strike ya, dan ada ada strike dan ada cross. Nah yang saya pakai ini adalah dengan sistem strike. Strike ini gini, kalau cross itu yang hijaunya ini satu ini normal gini, yang ininya normal, tapi yang di sininya dia ada perubahan. Hijaunya itu di posisi orange, terus yang hijau putih ini posisinya hijau orange ini. Nah yang sisanya ini orange nya itu di hijau, posisi hijau, dan yang orange putihnya itu di posisi ini, di ketiga. Ini mungkin bisa dicek di sumber YouTube yang lain ya, perbedaan cross dan strike, karena saya belum bikin videonya perbedaan cross dan strike. Oke, mungkin yang saya harapkan itu dapat dimengerti atau dipahami
oleh penonton, karena itu sangat bermanfaat bagi saya. Bermanfaatnya ya bisa sharing bareng-bareng. Oke, saya Asep Nendi. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga sehat selalu, banyak rezeki, panjang umurnya, jobnya lancar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.